Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Lukas Priyatno pada segmen cerita horor pendaki gunung. Apa kabar kalian semua? Gue berharap kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan cerita tentang Gunung Cikuray, yang mana di pendakian ini banyak mengalami hal-hal di luar nalar. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Sebelum kalian menyimak video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, like, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari gua. Untuk kalian yang memiliki pengalaman cerita tentang pendakian atau urban legend, kalian bisa kirim cerita kalian di Instagram gua atau di Facebook gua. Nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, cerita horor pendaki gunung dimulai. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Entah apa yang terjadi padaku, aku sendiri merasa aneh. Sedang terdiam kebingungan, kulihat teman-temanku satu persatu keluar dari tenda. Dan aku berusaha untuk lebih tenang dan berpikir positif. Sekitar pukul 6:30 pagi, kami semua mulai bergerak untuk summit. Ketika summit bertujuh, dan benar saja, aku tidak melihat Anwar di sini. Apa ada yang salah dengan penglihatanku malam tadi? Sekitar pukul 9 pagi, aku melihat kawan-kawan dari tim 2 dan tim 3 mulai naik bersama. Dan itu membuatku lega, karena kita semua berhasil mencapai puncak Cikuray. Meski terpencar dan menikmati indahnya pemandangan dengan ketinggian 2.821 mdpl. Waktu menunjukkan pukul 11 pagi. Kita masih saja asik berfoto dan mengabadikan keindahan Gunung Cikuray. Di puncak Gunung Cikuray sudah tidak ada lagi pendaki lain selain dari tim kita. Akhirnya kita putuskan untuk turun ke pos 8 dan prepare kembali. Selang beberapa menit kita sampai di pos 8 dan kita buat sambal masak. Setelah itu kita semua makan bersama sambil bercerita tentang perjalanan menuju puncak. Matahari sudah gagah bersinar. Tepat pukul 11 siang kita berangkat turun menuju pos 7. Tak memakan waktu yang lama, sampailah kita di pos 7 dan kita beristirahat sejenak. Di pos 7 ini, lagi-lagi aku tidak melihat Anwar. Padahal di puncak tadi ia bersama kami. Dan aku baru tahu, ternyata yang sempat pingsan di pos 7 adalah Rani. Sekitar pukul 1 siang, kita lanjut lagi untuk turun ke bawah. Singkat cerita, sampailah kita di pos 3 pada pukul 3 sore. Kita beristirahat sejenak dan memutuskan untuk kembali lanjutkan perjalanan turun. Sebagian dari kami sudah mulai berangkat turun dan aku pun ikut menyusul bersama yang lainnya. Tapi baru saja ingin melangkah, ada 2 bunga anggrek jatuh ke tanah. Padahal di hutan ini tak ada pohon anggrek. Aneh pikirku. Tak berhenti sampai di situ. Gangguan pun muncul. Rani tiba-tiba seperti orang kerasukan
dan berbicara. Kalau sampai bunga ketiga jatuh, kalian tidak akan selamat. Suara Rani mendadak menyeramkan, diimbangi dengan gelak tawa yang membuat siapa saja yang mendengar pasti menjadi ciut. Dengan keadaan seperti ini, kita putuskan untuk segera keluar dari sini. Setelah itu, Rani pun tersadar dan kita lanjut berjalan menuju pos 2. Jalan kita percepat karena memang ketakutan yang melanda kita semua. Langit sudah mulai gelap, tapi kita belum sampai-sampai di pos 2. Di jalur menuju pos 2 ini, gangguan semakin jelas terlihat. Kita semua lelah berjalan, tapi pos 2 tak kunjung sampai. Kulihat jam tanganku sekitar pukul 8 malam. Ini kok gak sampai-sampai pos 2 ya? Aku berbicara dalam hati dan tak habis pikir dengan semua kejadian ini. Akhirnya, Pak Ilham meminta untuk kita berhenti sejenak karena memang ini sudah tidak masuk akal. Jumlah tim kita saat itu ada 19 orang karena yang lainnya sudah turun terlebih dahulu. Kita semua beristirahat dan terus dihantui rasa takut. Kita semua diam, tak ada yang berbicara sama sekali. Tiba-tiba Rani yang dipapah oleh Pak Ilham mendadak berteriak. Sepertinya Rani kembali kerasukan. Dan bukan cuma Rani, tapi Aji pun ikut-ikutan kerasukan. Mereka mengeram dan menunjukkan tangannya ke arahku. Lalu keluar suara dari mulut Rani. Kamu tetap di sini. Seperti tersambar petir, aku mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rani. Bulu kuduku berdiri dan jantungku berdetak kencang. Mereka berdua mulai tak terkendali. Kita semua dibuat panik waktu itu. Terlebih lagi, aku yang sedari tadi diperhatikan oleh mereka berdua. Matanya tajam, melihat terus-menerus ke arahku. Aji terus saja tertawa dan ini membuatku benar-benar takut. Hingga aku pun berdiri di belakang kedua temanku. Badanku mulai gemetar dan aku mendadak lemas. Kulihat kabut pun mulai turun dan membuat suasana menjadi mencekam. Wi, Tiwi, Pak Ilham menyadarkanku dari lamunan. Playset ada sama kamu kan? Tanya Pak Ilham. Iya pak, ada nih di tas Tiwi. Aku langsung membongkar tasku dan segera mengambil playset dan menyerahkan ke Pak Ilham. Playset dipasang untuk melindungi kami dari kabut malam itu. Kita benar-benar tak bisa bergerak dan bingung karena selama berjam-jam pos 2 belum terlihat. Aku terus memperhatikan Pak Ilham yang sedang sibuk memasang playset dan dibantu kawan-kawan yang lain. Setelah playset terpasang, aku lihat ada sesuatu di belakang Pak Ilham. Iya, ada bayangan hitam besar persis di belakangnya. Sontak aku bengong ketakutan. Wi, kamu kenapa? Seru Pak Ilham memperhatikan tingkahku. Ada itu pak. Tanganku menunjuk ke arah belakang Pak Ilham. Dengan perlahan, Pak Ilham menengok ke arah belakang dengan menggunakan senter. Mana? Gak ada apa-apa, ungkap Pak Ilham. Tapi aku masih jelas melihat bayangan hitam itu tepat di belakangnya. Aku langsung menghampiri Tommy dan Rizal. Tom, aku lemas. Aku takut. Aku udah gak sanggup lagi. Perasaan ini membuatku tidak terkontrol dan ingin cepat-cepat keluar dari hutan ini. Kak, istighfar kak, ungkap Tommy sambil tangannya memegang pundakku dan aku disuruh duduk oleh Rizal. Istirahat dulu kak, kakak kayaknya kecapean. Akhirnya aku turuti perkataan Tommy dan Rizal.
Aku pun duduk sendiri dan gak ada yang aku pikirkan selain beristirahat waktu itu. Suasana saat itu tiba-tiba saja sunyi. Yang tadinya ramai kini menjadi tenang. Entah apa yang sedang terjadi, tapi ini sedikit membuatku agak lega. Aji dan Rani pun menjadi tenang. Bayangan hitam besar yang tadi kulihat sudah tidak ada. Dan di sini baru aku melihat Anwar sedang duduk bersebelahan dengan Putri. Aku senang akhirnya bisa melihat mereka. Namun aku merasa kalau ini benar-benar aneh. Kawan-kawanku hanya duduk terdiam. Mungkin mereka lelah dengan semua yang telah terjadi pada kami. Saat itu aku merasakan betapa perih mataku. Dan aku pun merasa kalau wajahku penuh dengan air mata. Kak Tiwi, kulihat wajah Aji tepat persis berada di hadapanku. Sontak saja aku kaget karena setahu aku Aji tadi kesurupan. Pergi, jangan dekati aku. Aku mengelak karena takut dengan Aji. Kak, sadar kak, ayo kita pulang. Kurasakan tangan Aji menepuk-nepuk pundakku. Ji, ini benar kamu kan? Tanyaku pada Aji. Iya kak, ini Aji. Kakak kenapa sedari tadi menangis? Aku terdiam mendengar perkataan Aji. Jelas-jelas aku sedang duduk sendiri dari tadi. Sejak kapan aku menangis? Tanyaku pada Aji. Sekitar 30 menit kak. Kakak menangis sambil berteriak, ungkap Aji. Tapi aku tidak menangis, Ji. Justru aku lihat kalau kamu kesurupan tadi. Aku mempertegas apa yang aku lihat. Enggak kak, tadi sehabis kakak ngasih playset ke Pak Ilham, kakak tiba-tiba saja menangis sambil berteriak. Aji menceritakan hal itu dan ini benar-benar membuatku pusing. Mana yang benar? Setelah mendengar penjelasan Aji, aku langsung mual dan aku pun muntah-muntah. Sejak kejadian itu, keadaan mulai membaik. Kita semua langsung bersiap-siap untuk melanjutkan kembali perjalanan pulang. Kita bergerak dan aku pun mengikuti dari belakang. Tiba-tiba, Aji menarik tanganku hingga aku terjatuh. Kakak mau kemana? Tanya Aji terhadapku. Seketika aku terbelalak melihat bibir jurang tepat berada di hadapanku. Ternyata sedari tadi aku melewati jalur yang menunjuk ke arah jurang. Dan aku tidak menyadari hal itu. Aku tak bisa berkata apa-apa dengan semua kejadian ini. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah aku tenang, aku pun berdiri kembali. Aji, aku ikuti kamu dari belakang ya. Iya kak, ikuti Aji aja ya. Kita berdua berjalan. Dan tidak berselang lama, akhirnya kita tiba di pos 2. Sesampainya di sana, sudah ada 4 orang tim evakuasi. Dan kita yang mengalami cedera langsung dibawa untuk ditangani. Aku dan Rani mendapatkan penanganan dari tim evakuasi. Rani dipijat kakinya karena memang Rani sama sekali tidak bisa berjalan waktu itu. Setelah Rani selesai dipijat, giliran aku. Dari mulai pergelangan tangan hingga ke bahu atas. Badanku terasa bergetar ketika dipijit. Dan tanpa aku sadari, keluar teriakan dari mulutku. Lapar! Yang masih bisa ku dengar dan ku ingat hanya itu. Tiba-tiba pandanganku mulai gelap dan aku tidak mengingat apa-apa lagi setelah itu. Setelah itu, kita semua kembali berjalan menuju base camp dan dipandu dengan beberapa tim evakuasi. Setelah lama kita berjalan, sampailah kita di warung dan kita beristirahat. Di sana aku pun melihat Anwar yang sedang tertidur dan juga Putri yang sedang mengobrol dengan Siska.
Semua silih berganti masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu kita makan bersama. Kita makan sambil berbincang-bincang dan aku ditanya oleh Kang Cecep. Kang Cecep ini seorang pengurus inti dari basecamp pemancar. "Kamu yang bernama Tiwi?" tanya Kang Cecep. "Iya Kang," jawabku. "Kamu kenapa?" Beliau berbicara sambil tersenyum. "Aku gak kenapa-kenapa kok Kang. Setelah kemarin rombongan kalian pergi dari sini, Akang tidak bisa tidur. Akang kepikiran pada kalian semua, terutama kalian." Tangan Kang Cecep menunjuk aku, Rani, Siska, dan Putri. Kami berempat cuma bengong, tidak berkata apa-apa. Dengan ungkapan dari Kang Encep, "Ada berapa orang yang head saat ini?" tanya Kang Cecep. "Aku sama Putri Kang," aku menjawab dengan singkat. "Kamu salah," kata Kang Cecep. "Salah? Maksudnya Kang?" tanyaku bingung. "Sebenarnya yang head saat ini ada 8 orang dari kalian." Kang Cecep menegaskan perkataannya. Aku benar-benar mulai bingung apa yang dimaksud oleh Kang Cecep. Jadi, selama ini dari 10 orang wanita cuma ada 2 orang yang tidak haid, dan 8 orangnya itu haid semua. Lalu, kamu kenapa selalu mengambil jalan ke kiri terus? Kang Cecep kembali bertanya padaku. "Enak aja Kang, jalannya tuh landai dan gak terlalu sulit," jawabku. "Landai dari mana Kak? Kalau Kakak mau tahu, di samping Kakak itu adalah jurang." Putri tiba-tiba saja memotong pembicaraanku dengan Kang Cecep. Aku hanya diam mendengar Putri berbicara. Pantas saja, sewaktu aku di pos 5, aku terasa ingin terjatuh. Bahkan sampai 2 kali aku terjatuh. "Lalu, kenapa kamu seperti takut dengan Rani?" Kang Cecep kembali bertanya. Rani kesurupan Kang, dan aku seperti diancam," jawabku ketakutan. "Justru aku tidak melihat kamu sewaktu perjalanan trek pulang Kak," ungkap Rani. "Jelas-jelas kamu tuh kesurupan Ran, banyak saksinya kok," jawabku pada Rani. Tiba-tiba Putri berbicara. "Aku justru takut waktu lihat Kakak di dalam tenda, karena yang aku lihat itu bukan Kakak sepertinya. Makanya aku tidur menghadap ke belakang karena aku takut dengan Kakak." Putri berbicara sambil duduk meringkuk. Aku makin bertambah bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kang Cecep menjelaskan bahwa ada 2 sosok yang mengikuti kalian. Sosok yang berada di tubuh Tiwi adalah Wulan, dan yang berada di tubuh Rani adalah sosok jahat penghuni gunung ini. "Wulan siapa Kang?" tanyaku. "Wulan itu seorang perempuan desa yang dibunuh oleh pacarnya, dan jasadnya dibuang ke gunung ini. Namun sampai sekarang jasadnya tidak diketemukan. Wulanlah yang menyelamatkan kalian dari penunggu gunung ini." Mendengar penjelasan dari Kang Cecep, kami semua hanya diam dan merenung. Kulihat jam sudah pukul 2 pagi. Kang Cecep mempersilahkan kami untuk beristirahat. Kami pun tertidur lelap, dan tanpa terasa pagi pun datang, dan kami bersiap-siap untuk pulang. Kami pun berpamitan kepada Kang Cecep dan berterima kasih atas pertolongannya.